Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffa Imana Putra dari Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil analisis data yang berjudul Unlocking Sales Insight Market Based Analysis, yang mana di sini saya akan memberikan sebuah implementasi data science untuk dunia retail, yang mana tujuannya di breakdown menjadi dua, yaitu memberikan rekomendasi penempatan produk retail dan juga memberikan rekomendasi bundling produk yang bisa dilakukan menjadi sebuah campaign harga. Nah, data yang digunakan berasal dari cabang Circle K di Jakarta yang dihimpun dari bulan Juni tahun 2020 hingga bulan September tahun 2020 selama 121 hari. Di mana selama 121 hari itu terdapat sekitar 26.000 transaksi dengan total pendapatan sebesar 562 juta rupiah. Nah, untuk datanya tersendiri, tipenya seperti ini, di mana saya juga melakukan fitur engineering untuk menambahkan kolom-kolom data yang akan digunakan saat modeling. Datanya berupa sebuah transaksi yang ada di sana berdasarkan satu invoice, yang mana satu invoice ini bisa terdiri dari beberapa produk sekaligus. Nah, untuk metodologinya tersendiri di sini saya menggunakan dari business problem framing, data processing, data analyze, modeling, dan juga action. Kenapa ada action? Karena hasil ini bisa diimplementasikan ke dalam dunia retail. Untuk bisnis objektifnya tersendiri, di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama optimalisasi penempatan produk, dan yang kedua adalah meningkatkan penjualan melalui promosional pricing. Jadi nanti akan dilihat bagaimana pola penjualan yang ada yang akan dicocokkan dengan kebutuhan dari penjualan itu tersendiri. Nah, dari kedua bisnis objektif ini diturunkan menjadi 3 technical goals, di mana yang pertama itu untuk membuat visualisasi data yang bisa melihat seperti apa karakteristik pelanggan dan juga penjualan di cabang Circle K ini. Yang kedua, membuat sebuah model a priori yang mampu memberi rekomendasi penempatan produk. Dan yang ketiga adalah untuk memberi rekomendasi produk yang dibundling untuk promosi harga. Nah, untuk tahapannya tersendiri di data collection dari Kaggle, data cleaning juga mengubah format data dan juga konversi nama kolom, juga melakukan fitur engineering untuk menambahkan bulan, jam, tanggal, jenis hari, jenis waktu, dan juga lain sebagainya. Di data understanding, di sini saya menguraikan bahwa di sini ada banyak hal yang perlu dipahami, di mana pada jam toko buka itu dimulai pada jam 6 pagi ya, dan tutupnya saat jam 11 malam. Di sini juga dijelaskan terkait departemen yang ada di sana, dari mulai confectionery sampai non-edible grocery. Yang ini hanya sebagai deskriptifnya saja. Di data validation, di sini saya merangkum informasi general dari data, yang mana setelah fitur engineering tadi terdapat 15 kolom dengan 44.692 baris observasi dari setiap transaksi yang ada. Dan semuanya tidak ada data kosong dan juga tidak ada data duplikat. Baik, untuk exploratory data analysis, di sini kita bisa melihat bahwa pemasukan di sana nggak stabil. Kita bisa melihat bahwa dari bulan Juni hingga ke September ini cenderung menurun. Tidak seperti awal-awal di mana penjualan bisa sampai 10 juta, namun pada akhir September hanya sekitar 4,5 juta, dan rata-ratanya pun di angka seperti itu. Nah, ternyata setelah dilihat lagi per bulan, ternyata memang benar bahwa pemasukan bulan September ini menurun 50 juta dibanding pemasukan saat bulan Juni, di mana bulan Juni itu sampai 160 juta, kontras dengan bulan September. Selanjutnya juga di breakdown ketika per pekan, di mana per pekan pun bisa dilihat setiap selama seminggu dari bulan Juni hingga September itu cenderung menurun trennya. Tren penjualan, pendapatan yang didapatkan di cabang ini. Nah, di sini juga kita bisa melihat ternyata kalau kita di customer saat weekend tuh dia jumlahnya sedikit. Namun rata-rata harga belanjanya sama seperti orang-orang belanja di weekend, di weekday maksudnya. Nah, grafik
Nah, untuk selanjutnya, ternyata di sini bisa dilihat bahwa median berbelanja itu ternyata hanya sebanyak 17.500. Artinya apa? Artinya tidak ketika customer berbelanja di cabang itu, kebanyakan mereka berbelanja di bawah 17.500 dengan rata-ratanya hanya sebesar 21.000. Mungkin hanya membeli 1 sampai 2 barang saja ketika setiap berkunjung di sana. Nah, ternyata benar kalau customer itu datang hanya untuk membeli kurang dari 2 barang. Di sini bisa melihat grafik kumulatifnya bahwa hanya 76% customer yang membeli 1 sampai 2 barang per transaksi, di mana 76 sampai 99%-nya membeli 1 sampai 8 barang per transaksi. Di sini juga bisa terlihat bahwa ketika customer datang berbelanja itu hanya membeli 1 barang saja kebanyakannya, dan ini menjadi sebuah hambatan tersendiri dalam metode a priori karena yang digunakan hanyalah transaksi yang jumlahnya di atas 2. Jadi data yang pembelian hanya 1 juga ini tidak akan dihitung ketika modeling nanti. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa total belanja per transaksi itu nggak begitu besar karena perilaku customer yang hanya beli itu hanya 1 barang saja, dan barang yang dibeli pun kurang dari Rp17.500, dan hanya 1% transaksi saja yang belanjanya itu di atas 100.000. Jadi 100.000 ke bawahnya itu banyak, dan yang beli 100.000 ke atas hanya 1% saja dari selama bulan Juni sampai September 2020. Nah, ternyata di sini barang yang paling banyak dibelinya itu ada varian rokok, di mana di sini totalnya sampai 75.300 dibandingkan dengan produk lainnya. Nah, itu bisa menggambarkan bagaimana perilaku customer ketika berbelanja di gerai Circle K. Paling banyak rokok di sini. Nah, di sini melihat grafik kemunculan kata untuk nama produk, di mana frekuensi paling banyak itu yaitu Choco, Mineral, dan Fluster. Ada juga merek rokok seperti Sampurna. Nah, untuk selanjutnya masuk ke tahap modeling, di mana tahap model development ini aku menggunakan model a priori yang akan mencari metrik paling besar yang dapat melihat bagaimana pattern ketika customer berbelanja di sini. Dan di sini ada sampel di mana yang pertama ini bisa melakukan decision placement untuk melihat rekomendasi berdasarkan penempatan produk, dan yang kedua yaitu rekomendasi bundle produk untuk harga campaign harga. Nah, untuk yang pertama, penerapan rekomendasi penempatan produk ini seperti ini, di mana menggunakan semua data, dan di sini bisa terlihat top 7-nya yaitu produk smoking accessories. Banyak orang yang membeli smoking accessories. Ketika membeli produk ini, mereka juga membeli produk cigarette. Ada juga yang membeli produk ready to cook. Ketika membeli ready to cook, dia juga membeli rokok dan lain sebagainya, seperti cup noodle dengan botol minuman. Dan hal ini tuh bisa membuat placement produk di mana kedua kategori ini ditempatkan berdekatan untuk memaksimalkan profit yang ada dan juga untuk memaksimalkan pendapatan di setiap cabang. Nah, untuk sampel penerapan rekomendasi bundlingnya ini di set berdasarkan nama produk. Seperti misalnya di sini ada Bimori dengan Indomie, ada Froster Cheese Milk dengan Froster Choco, ada juga Sebu dengan Nestle Pure Life, di mana di sini juga disertakan matriks yang mendukung dari hasil asosiasinya. Dan di bawah ini juga ada rekomendasi promo top 7-nya yang menjelaskan bagaimana pembelian produk yang paling ideal, di mana orang-orang banyak yang beli Froster Cheese Milk, dan ketika membeli Froster Cheese Milk ini mereka juga membeli Froster Choco, dan jika keduanya dijadikan bundling akan mendapatkan pemasukan sebesar Rp19.000, di mana ini bisa menjadi sebuah promo campaign harga yang bisa diterapkan dalam situasi tertentu, dan ini masih sampelnya saja. Dan di tahap selanjutnya ada exchange yang akan menjelaskan lebih lanjut seperti apa penerapannya secara nyata di industri berdasarkan filter-filter tertentu.
Lanjut, tadi sudah dijelaskan terkait penerapan penempatan kategori produk. Untuk bagian selanjutnya yaitu rekomendasi promo bundle produk, yang mana outputnya ini adalah sebagai berikut. Di mana ketika didapatkan nama produk yang sering dibeli, di sini dijelaskan bahwa ketika orang-orang membeli Filter Cheese Milk, ternyata mereka banyak juga yang membeli Filter Coco, sehingga dengan memadukan kedua barang ini, membandalkan kedua barang ini akan memungkinkan mendapatkan profit yang lebih besar, dan kedua hal ini jika dibeli bersamaan akan mendapatkan pemasukan sebanyak 19.000. Begitupun dengan produk-produk lainnya. Dan ini adalah produk yang paling sering dibeli di Circle K beserta kombinasinya. Seperti Bimoli dengan Indomie goreng, ada juga SC dengan Nestle Pure Life, dan produk lainnya. Oke, untuk ini hanya sampel saja. Yang selanjutnya adalah action, yang akan membahas tentang project review, bahwa di sini project ini sukses menghasilkan 2 output. Yang pertama itu memberi rekomendasi penempatan produk berdasarkan barang. Yang kedua itu memberikan rekomendasi bundling produk untuk dijadikan campaign promo harga. Nah, selanjutnya kedua output ini bisa dipaparkan ke dalam use case berdasarkan kondisi dan filter tertentu, seperti misalnya jenis hari, jam, bulan, atau jenis waktu, misalnya weekend, weekday, hari Minggu, hari Senin, dan lain sebagainya. Nah, untuk studi kasus pertama, ini berkaitan dengan placement produk saat weekend. Di sini kita akan melihat seperti apa sih produk yang sering dibeli, tipe-tipe produk yang sering dibeli saat weekend, dan ini adalah hasilnya. Ternyata banyak yang beli rokok di sini. Nah, di sini dapatlah rekomendasinya penempatan produk saat weekend, di mana smoking aksesoris dengan kreatif sigarete, juga chips didekatkan dengan roster, Kraco dengan Foster, dan lain sebagainya. Dan ini tuh berdasarkan departemen subkategori yang ada di produk yang ada di cabang tersebut. Untuk selanjutnya ada juga placement produk saat malam hari. Nah, kalau malam hari biasanya beda lagi dengan saat weekend. Di sini ternyata kelihatan tuh kalau malam hari itu banyak yang beli produknya ready to cook. Artinya apa? Artinya pada malam hari itu banyak banget yang beli makanan cepat saji seperti pop mie dan lain sebagainya. Dan mereka membeli produk itu tuh bersamaan dengan produk rokok juga di sini. Ada juga yang membeli cup noodle dengan air minum dan lain sebagainya, seperti Ultra Milk dengan air minum, dan masih banyak produk lainnya. Dan ini tuh top 10 yang sering dibeli ketika malam hari, dan ini tuh bisa diaplikasikan ke dalam bisnis retail ketika berdasarkan filter yang diinginkan di sini saat malam hari. Untuk selanjutnya juga ada placement produk saat jam 12 siang. Beda lagi dengan malam hari, ketika jam 12 siang ini ternyata orang-orang pengennya seperti ini, pola pembeliannya ready to cook bersama sigarete dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir mungkin saya cukupkan, di mana hasil ini dapat diimplementasikan ke dunia retail yang menggunakan data transaksi. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.